Kamu pernah nggak mikir, suaraku tuh cempreng, nggak enak didengar, nggak cocok sama sekali buat ngomong di depan umum? Selamat datang di Mindspeak. Halo, aku Mei. Dan aku Regi. Emang sebenarnya faktor suara itu yang penting sih ya kalau kita berkomunikasi, karena kalau misalnya suara kita enak didengar itu kan menentukan orang mau lanjut dengar atau enggak gitu kan. Ya. Jadi memang wajar sih kalau misalnya ada beberapa orang yang suka insecure gitu, apalagi kalau misalnya sekarang kan kita bisa lihat di sosial media banyak banget orang-orang dengan suara yang sangat merdu, warna suaranya bagus gitu ya, artikulasinya juga sangat bulat. Orang-orang yang kalau kita bilang tuh punya radio voice gitu, atau suaranya kayak penyiar radio gitu ya. Dan kadang-kadang memang suara yang kita dengerin di kepala kita, kayak kita mikirnya kita suaranya gimana gitu ya, sama yang didengerin sama orang, atau sama hasil rekaman dari suara kita, itu emang bisa beda kan. Nah makanya kadang banyak orang juga yang kaget gitu bahwa ya, juga gitu ya. iya, oh suara gue kok kayak begini gitu ternyata. Tapi ya Mei, sebenarnya ya menurut gue tuh suara memang penting, tapi bukan jadi faktor utama untuk bisa jadi seorang pembicara yang impactful gitu ngomonginnya ya. Karena banyak banget menurut saya orang-orang yang sebenarnya suaranya biasa aja, tapi enak aja gitu didengerin pada waktu mereka nyampein pesan, dan pesan itu bisa diterima dengan baik sama semua orang gitu. Jadi ada hal-hal yang jauh lebih penting nih, contohnya kayak misalnya intonasi atau irama, kemudian juga cara kita memberi jeda ketika kita menyampaikan pesan. Itu juga nggak kalah penting tuh gitu. Karena orang kan memperhatikan tuh bukan cuma pesan yang kita sampaikan dari suara, tapi juga dari mimik kita, ekspresi kita gitu kan. Nah Gi, kalau misalnya belum pede nih sama suara sendiri ya, kalau dari gue sendiri nyaranin untuk coba rekam suara sendiri, dengerin deh cara kamu ngomong tuh sebenarnya kayak gimana. Nah ini bukan buat nge-judge diri sendiri ya, tapi buat kita menganalisa habit kita berbicara itu seperti apa. Karena kadang nanti baru kerasa dan ketahuan nih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita dalam berbicara itu seperti apa. Apakah misalnya jedanya kurang, atau kalau misalnya pelafalannya kurang. Karena gue pribadi dulu ya menyadari kalau misalnya gue ngomong kecepatan, ergo itu akan samar gitu, akan hilang. Nah itu tuh nggak bisa diketahui kalau misalnya dulu gue nggak ngerekam. Jadi rekaman suara itu penting untuk bisa menganalisa kebiasaan kita berbicara. Nah terus habis itu yang kedua yang nggak kalah penting juga latihan tempo dan jeda. Jangan takut buat ngomong sedikit lebih pelan atau sedikit kasih pause gitu ya, dan biarin kata-kata kita tuh landing dulu gitu, mendarat dulu, baru kita menuju ke kata-kata berikutnya. Yang mungkin menyebabkan ini susah kadang-kadang karena kita terlalu excited gitu, jadi ngomongnya itu cepet banget gitu, kayak pengen buru-buru selesai deh gitu. Nah padahal kalau kita nggak punya jeda dan tempo yang proper gitu ya, jadinya pesannya juga nggak sampai, jadi percuma juga gitu. Nah mereka juga kan, pendengar kita ini butuh juga suara yang nyaman buat diikutin ya, bukan cuma indah gitu. Dan kalau gue nih baru sadar juga nih Mei, sebenarnya ternyata suara itu bukan cuma soal pita suara, tapi juga soal napas. Jadi kadang kita tuh ngerasa suara kita tuh kecil ataupun tipis atau bahkan nggak keluar gitu berasanya. Nah itu sebenarnya karena kita terbiasa bernafas dari dada aja, jadi semua kayak ketahan di dada. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kita tuh nafas menggunakan diafragma atau otot perut. Jadi kita tarikan nafas itu berbeda. Nah ini adalah contoh kalau misalnya kita menggunakan nafas dari dada. Halo, selamat pagi, selamat datang di acara Mindspeak, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan kata-kata dan bagaimana irama. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Jadi akan berasa terpatah gitu ya kata-kata yang kita keluarkan. Nah, beda banget sama yang kalau kita menggunakan nafas dari otot perut atau diafragma. Contohnya nih kayak gini. Halo, selamat pagi. Selamat datang di acara Mindspeak. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kalau suara itu tidak hanya bergantung pada komposisinya, tapi juga dari intonasi, nafas, dan juga artikulasi. Beda banget kan teman-teman, berasa gak? Satu hal lagi nih yang juga gak kalah penting selain nafas ya Mei tadi, itu adalah soal irama. Jadi suara kita itu bagus atau enak didengerin atau enggak itu juga soal irama nih. Karena kadang suara yang sebenarnya oke itu jadi terdengar biasa aja atau flat, itu karena kita nggak ada irama naik turunnya. Jadi orang merasa kayak lama-lama ngantuk ya kalau misalnya didengerin, karena
nggak ada serunya, nggak ada penekanannya, nggak ada naik turunnya. Kalau lagi excited dia lebih naik, kalau misalnya lagi sedih mungkin dia lebih ngecil gitu suaranya. Nah itu juga sebenarnya kan part of irama juga kita mainin gitu. Contohnya nih kalau misalnya ngomongnya terus datar ya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Mindspeak. Hari ini kita akan belajar tentang intonasi, bagaimana intonasi bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang ini, kalau kita mainin nih intonasinya. Halo Bapak Ibu, selamat datang di acara Mindspeak. Hari ini kita mau belajar bagaimana menggunakan intonasi suara ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Gimana? Kerasa kan bedanya? Jadi yang paling penting adalah bukan punya suara yang sempurna, Tapi belajar menggunakan suara kita dengan lebih sadar dan percaya diri. dan tenang aja, suara kita tuh sebenarnya bisa dilatih sambil berproses kok. Dan kalau kamu suka dengan series ini, jangan lupa untuk dukung kita selalu dengan like, share, dan subscribe ya channel ini. Terima kasih sudah hadir sepenuhnya di Mindspeak. Sampai jumpa di episode Mindspeak berikutnya. Bye-bye. Nafas yang pendek atau napas dari apa bilangnya? Dada. Ya. Boleh diulang ya? Boleh diulang nggak? Ngomong dari